Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadilladzina istafa. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man. Kepada Allah senantiasa kita bersyukur, alhamdulillah wa syukrillah. Dan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa kita berselawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah takziah yang saya hormati, segala sesuatu yang kita kerjakan di atas dunia ini, bahkan kita telah menyusun dengan suatu program yang rapi, kesemua itu dapat terlaksana tidak lepas daripada izin Allah semata. Mungkin terjadi pada malam ini, sebenarnya saya termasuk di takziah karena almarhum yang meninggal ini keluarga saya. Tapi karena sudah dihubungi beberapa orang, lalu semua ada kegiatannya, sehingga kembali kepada saya untuk berbicara pada malam ini. Jamaah takziah yang saya hormati, pada malam hari ini kita mengenang berpulangnya ke rahmatullah keluarga kami Haji Imran Arifin yang sudah memasuki hari ke-40. Lalu timbul pertanyaan, kenapa lagi ada hari 40? Kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, agama Islam ini datang setelah manusia itu sudah ada. Dan begitu manusia ada itu pasti sudah berinteraksi, sudah terjadi adat kebiasaan terhadap manusia itu. Kalau dalam istilah agama disebut dengan urf atau adat kebiasaan. Lalu Islam datang itu melihat apakah adat itu kalau sesuai dengan agama maka itu harus dipertahankan. Dan kalau tidak sesuai dengan agama maka itu harus ditolak. Lalu ada juga kegiatan-kegiatan yang barangkali bisa diisi yang mewarnai kegiatan itu ialah ajaran agama. Kalau istilah Gus Dur itu membumikan ajaran agama. Lalu kita lihat takziah ini. Sebelum Islam datang, itu orang meninggal itu sudah ada keramaian yang dilakukan. Itu dilaksanakan kegiatan itu sesuai dengan status sosial orang yang meninggal, sehingga ada yang diramaikan itu sekian lama dan sebagainya. Lalu setelah Islam datang, dia melihat kegiatan ini bagaimana menurut agama. Lalu dia pertahankan kegiatan itu, akan tetapi yang mengisi kegiatan itu ialah diwarnai dengan ajaran agama. Pada mulanya itu kalau ada orang meninggal
ada istilah orang dulu itu mak kampung, yaitu mengaji, itu akan keliling orang itu satu persatu membaca ayat suci Al-Quran. Lalu ulama kita melihat bahwa ini tidak efektif, karena tidak semua orang pintar mengaji. Yang sebagian itu dulu di situ, sebagian cerita mungkin dan sebagainya. Lalu beransur-ansur itu bahwa barangkali ada baiknya diadakan semacam ceramah agama. Itu untuk memberikan nasihat kepada orang yang hadir dan untuk menghibur kepada keluarga yang ditinggalkan. Jadi sebenarnya pelaksanaan semacam ini itu kalau kita lihat dalam ajaran agama itu tidak ada dijelaskan bahwa harus begini. Tapi yang ada itu ialah takziah. Takziah ialah memberikan hiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Dan hiburan inilah yang bermacam-macam, berbeda-beda di berbagai macam tempat. Ada tempat itu datang menghibur dengan membacakan ayat suci Al-Quran, ada yang menyampaikan nasihat-nasihat, dan di tempat kita ini itu antara lain dilakukan semacam ceramah agama. Karena keluarga kita ini itu sudah berada di dalam alam barzakh atau alam kubur, maka barangkali saya berbicara sedikit menyangkut masalah alam barzakh itu. Kalau pengertian barzakh sunnah itu pemisah. Jadi menurut ulama kita bahwa keluarga kita yang sudah meninggal ini yang berada dalam kubur itu berada suatu tempat yang ada yang mengantarai, yang memisahkan dia dengan dunia dan memisahkan dia dengan akhirat. Menurut ulama kita itu, katakanlah berada di suatu tempat semacam kaca itu, dia tidak bisa keluar. Tapi dia melihat itu bagaimana di dunia, dan dia melihat itu bagaimana tempatnya kelak di akhirat. Kalau menurut Imam Atta dan Imam Asyuti itu memang dalam buku ini dikatakan bahwa roh orang yang meninggal itu masih ada di sekitar kita itu sekitar 40 hari itu. Makanya itu diadakan semacam kegiatan semacam ini. Lalu Utsman bin Affan itu kalau dia lewat di kubur itu selalu menangis. Lalu sahabat yang lain itu menanyakan bahwa kenapa engkau menangis, wahai Khalifah? Kan Utsman itu termasuk Khalifah ketiga. Padahal kalau engkau mengingat siksaan di akhirat apa, kau tidak menangis. Tapi kalau engkau lewat di atas kubur, kau menangis. Lalu Utsman mengatakan bahwa saya pernah mendengar Rasulullah SAW mengatakan bahwa al-kubru awal mansil di manasil akhirat wa akhir mansil di manasil dunia wal yanjabu wa ghairah. Rasulullah SAW mengatakan bahwa kubur ini adalah tempat yang pertama daripada tempat di akhirat, dan tempat yang terakhir daripada beberapa tempat di dunia ini. Kalian jamu, maka barang siapa yang selamat di kubur ini, maka kata Rasulullah SAW, maka dia akan mendapatkan kemudahan dan seterusnya sampai hari kemudian. Jadi keluarga kita yang berada di dalam kubur ini itu melihat kegiatan-kegiatan yang kita lakukan seperti ini. Dan alangkah bahagianya itu kalau kegiatan-kegiatan yang baik itu, keluarga-keluarganya, keturunannya itu senantiasa rukun, senantiasa
saling memperbaiki hubungannya antara satu dan lain, lalu mengirimkan itu hal-hal yang baik kepada keluarga kita yang sudah berada di kubur ini. Lalu sewaktu anak Nabi Muhammad itu meninggal, itu Fatimah, itu dibawa ke kubur itu, dia mengatakan bahwa ketahuilah siapa yang dibawa ini. Dia adalah anak Nabi Muhammad. Artinya itu barangkali ada kesan bahwa agar dia diberikan kemudahan. Karena dia terlalu langsung dengan Nabi. Lalu apa kata kubur? Dia bilang, ketahuilah bahwa di tempat ini adalah tempat yang sangat gelap. Kubur itu kan gelap gitu, tidak. Kemudian di tempat ini adalah tempat yang sempit. Tidak sama barangkali di rumah itu kamar kita luas apa. Di kubur ini itu hanya sebatas orang ini. Bahwa di kubur ini adalah tempat yang sunyi, tidak ada temani, paling cacing-cacing apa dan sebagainya. Lalu dia bertanya, apa persiapan engkau sehingga engkau datang di tempat ini? Menurut petunjuk agama, ada tempat amalan itu yang kita lakukan. Kubur kita itu akan menjadi terang benderang dan orang atau yang menikmati atau yang berada dalam kubur itu mendapat ketenangan. Yang pertama, kalau kubur kita itu mau kita nikmati sebagai tempat yang istimewa, harus kita menjaga salat kita. Utamanya salat 5 waktu itu. Baik waktu-waktunya, kemudian cara melaksanakannya dan sebagainya itu kita harus perbaiki. Di samping kita menjaga salat-salat fardu kita, maka barangkali kita lanjutkan dengan melaksanakan salat-salat sunat. Yang paling dianjurkan dalam salat sunat itu antara lain itu salat sunat yang mengikuti salat fardu itu, dan ditambah dengan salat tahajud dan salat witir pada malamnya, kemudian salat duha pada paginya. Itu dianjurkan kita. Awali hasabu abdul yawmal qiyamah as-salat. Faisa salahat salat sa'iru amantu, waisa fasadat sa'iru amantu. Yang pertama nanti ditanyakan hari kemudian itu kalau kita berhadapan dengan pengadilan Allah Subhanahu wa taala yang menyangkut masalah salat kita. Kalau salat kita itu bagus diterima, akan ikutlah segala amalan-amalan yang lain itu menjadi diterima. Jadi yang pertama, kita perbaiki salat kita. Yang kedua, yaitu kita memperbanyak membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi kita biasakan membaca suci Al-Quran itu, tapi karena Al-Quran itu banyak, maka ada berapa surah-surah itu yang dianjurkan kita kalau bisa jangan luput untuk kita baca pada tiap malamnya. Yaitu kalau awal malam itu kita usahakan itu membaca surah Yasin, setelah itu kita membaca surah Al-Mulk, Tabarakalladzi. Itu dianjurkan itu. Dan kalau ini kita baca, itu akan mempermudah kita dalam hubungan. Kemudian kalau pada paginya itu kita dianjurkan membaca surah Yasin dengan surat Al-Waqiah.
Allah senantiasa memberikan petunjuk kepada kita itu kalau itu kita lakukan. Lalu apa yang kita bisa dapatkan kalau kita membaca Al-Quran itu? Dalam satu hadis kami yang mengatakan bahwa ini adalah kata-kata Sayyidina Ali yang mengatakan man qara'al Qur'ana wa salatun kana lahu bi kulli harfin 50 hasanati. Wa man qara'al Qur'ana ghayra salatin falahu wudu'in kana lahu bi kulli harfin 50 hasanati. Wa man qara'al Qur'ana ghayra salatin wa ghayra wudu'in falahu 10 hasanati. Barang siapa katanya membaca Al-Quran itu dia dalam keadaan salat dalam membaca Al-Quran itu, maka tiap-tiap huruf yang dibaca itu mendapatkan 50 hasanatin, 50 kebaikan. Jadi Bismillahirrahmanirrahim saja itu yaitu 19 hurufnya. Kalau kita baca sewaktu kita salat itu 19 sudah dikali 50. Berapa kebaikan yang kita dapatkan. Lalu kalau kita sudah tidak dalam keadaan salat membaca Al-Quran itu, tapi sebelumnya kita berwudu, maka tiap-tiap huruf yang dibaca itu hamsah wa isruna hasanatin, 25 kebaikan yang kita bisa dapatkan. Kalau tidak dalam keadaan salat dan tidak wudu itu salat dalam membaca Al-Quran, 10 hasanatin, itu tetap kita mendapatkan 10 kebaikan. Sehingga membaca Al-Quran itu sangat tinggi faedah. Dan yang ketiga, kalau kita mau kubur kita itu terang benderang dalam kita nikmati itu, ya tidak dianjurkan memperbanyak bersedekah. Ada 3 tempat itu dianjurkan kita untuk bersedekah. Yang pertama itu pada hari Jumat, khususnya laki-laki itu kalau mau pergi Jumat barangkali bawa uang, walaupun uang yang paling kecil itu untuk kita bersedekah pada hari Jumat. Yang kedua itu kita dianjurkan bersedekah itu ya pada waktu subuh. Kalau bisa waktu kita salat subuh itu. Mengapa dianjurkan pada waktu subuh? Karena itu disaksikan oleh 2 malaikat itu, yaitu malaikat penjaga malam dan malaikat penjaga siang itu, dia